Halo semuanya, pada saat ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tugas kelompok kami dengan mata kuliah pemodelan matematika. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, ada Karen Megawati, Valentino Poli, Merlandi Tanda, Jelianti Mamatu, Evelyn Bataria, dan Paskarani Taridala. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, model matematika, simulasi, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Model matematika merupakan sekumpulan persamaan dan pertidaksamaan matematika yang menginterpretasikan permasalahan dunia nyata dalam bahasa matematika. Pemodelan matematika banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, salah satunya ilmu kesehatan. Pada bidang kesehatan, pemodelan matematika digunakan untuk mengetahui pola penyebaran suatu penyakit, baik penyakit menular maupun yang tidak menular. Gonorrhea merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonorrea ini mempunyai komplikasi yang sangat erat hubungannya dengan anatomi dan genitalia. Model penularan penyakit gonorrea merupakan suatu model matematika yang menggambarkan dinamika penularan penyakit gonorrea. Pembentukan model penularan penyakit gonorrea dimulai dengan membagi populasi menjadi dua subpopulasi, yaitu subpopulasi susceptible dan efektif. Model penularan penyakit gonorrea diilustrasikan dengan simulasi dan interpretasi pada model berdasarkan parameter yang disajikan dalam bentuk potret fase dan grafik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Evelyn Rin. Infeksi pada permukaan membran mukosa yang disebabkan oleh kuman Diplococcus gram negatif Neisseria gonorrhoeae. Meskipun penyakit ini sering ditularkan melalui kontak seksual, gonorrea juga bisa ditularkan melalui kontak dengan jalan lahir yang terjadi pada persalinan normal. Neisseria gonorrhoeae atau disebut dengan N. gonorrhoeae adalah bakteri gram negatif yang tidak bergerak, tidak membentuk spora, yang tumbuh tunggal dan berpasangan baik sebagai monococcus dan diplococcus. Gonococcus atau seperti semua spesies Neisseria lainnya merupakan oksidase positif. Kemudian kita lanjut. Di sini N. gonorrhoeae merupakan organisme fastidious atau membutuhkan nutrisi dan lingkungan yang khusus yang tumbuh optimal pada pH 7,4 dengan temperatur 35,50 Celcius dan 2% sampai dengan 10% CO2 atmosfer. Di sini teman-teman kita lihat secara bersama-sama di slide. Kami dari kelompok 7 menampilkan gambar dari kuman Neisseria gonorrhoeae atau kuman penyakit gonorrea. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas tentang metodologi penelitian yang kelompok 7 ambil. Gonorrea merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus gram negatif Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonorrea dapat ditularkan melalui aktivitas seksual dengan seseorang yang telah terinfeksi gonorrea, melalui ibu hamil yang menderita gonorrea kepada bayinya, transfusi darah atau penggunaan alat suntik yang telah tercemar bakteri Neisseria gonorrhoeae. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari kriteria kestabilan model penularan penyakit gonorrea di sekitar titik tetap. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang pembentukan model penularan penyakit gonorrea dimulai dengan membagi populasi menjadi dua subpopulasi, yaitu kita ketahui subpopulasi rentan yang dilambangkan dengan S dan subpopulasi terinfeksi dilambangkan dengan I. Besarnya laju perubahan model penularan penyakit gonorrea terhadap waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pengurangan jumlah individu pria yang terinfeksi yang disimbolkan dengan A1, kemudian tingkat pengurangan jumlah individu wanita yang terinfeksi yang disimbolkan dengan A2, kemudian tingkat penambahan jumlah individu pria yang terinfeksi disimbolkan dengan B1, kemudian tingkat penambahan jumlah individu wanita yang terinfeksi disimbolkan dengan B2, kemudian jumlah total pria
yang disimbolkan dengan C1 dan jumlah total wanita yang disimbolkan dengan C2. Model penularan penyakit gonore merupakan suatu model matematika yang menggambarkan dinamika penularan penyakit gonore. Pembentukan model penularan penyakit gonore dimulai dengan membagi populasi menjadi dua subpopulasi, yaitu subpopulasi rentan atau S dan subpopulasi terinfeksi atau I. Subpopulasi rentan atau S terdiri dari jumlah individu pria yang rentan terhadap penyakit atau S1 dan jumlah individu wanita yang rentan terhadap penyakit atau S2. Sedangkan subpopulasi terinfeksi atau I terdiri dari jumlah individu pria yang terinfeksi penyakit atau X dan jumlah individu wanita yang terinfeksi penyakit atau Y. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk merumuskan model penularan penyakit gonore yaitu: pertama, model penularan penyakit gonore dalam penelitian ini berlaku untuk populasi heteroseksual. Kedua, populasi memiliki perilaku seragam. Ketiga, tingkat pengurangan jumlah individu pria yang terinfeksi diperoleh dengan membagi jumlah individu pria yang telah sembuh dari infeksi dengan jumlah individu pria yang terinfeksi. Jadi tingkat pengurangan sejumlah individu pria yang terinfeksi dilambangkan dengan A1, sedangkan tingkat pengurangan jumlah individu wanita dengan yang terinfeksi diperoleh dengan membagi jumlah individu wanita yang telah sembuh dari infeksi dengan jumlah individu wanita yang terinfeksi. Tingkat pengurangan jumlah individu wanita yang terinfeksi dilambangkan dengan A2. Keempat, tingkat penambahan jumlah individu pria yang terinfeksi diperoleh dengan membagi jumlah wanita terinfeksi dengan jumlah individu pria yang rentan. Tingkat penambahan jumlah individu pria yang terinfeksi dilambangkan dengan B1, sedangkan tingkat penambahan jumlah individu wanita yang terinfeksi diperoleh dengan membagi jumlah pria yang terinfeksi dengan jumlah wanita yang rentan. Tingkat penambahan jumlah individu wanita yang terinfeksi ini dilambangkan dengan B2. Yang kelima, jumlah total pria dan jumlah total wanita dianggap konstan yang masing-masing dilambangkan dengan C1 dan C2. Selanjutnya, model penularan penyakit gonore ini dipresentasikan dalam diagram transfer seperti berikut ini. Sehingga dalam gambar ini dengan keterangan diagram transfer model penularan penyakit gonorer. Selanjutnya, model penularan penyakit gonore adalah sebagai berikut. DE1 per DT sama dengan min B1S1Y tambah A1X, atau DS2 per DT sama dengan min B2S2X tambah A2Y. Itu merupakan persamaan pertama. Kemudian pada persamaan yang kedua, dx per dt sama dengan min A1x tambah B1S1Y, atau dy per dt sama dengan min A2y tambah B2S2x. Model 1 pada prinsipnya adalah identik dengan model 2, sehingga analisis terhadap model penularan penyakit gonore dapat dilakukan melalui salah satu dari model tersebut. Diasumsikan jumlah total pria adalah konstan dan dilambangkan dengan C1, dan jumlah total wanita adalah konstan dan dilambangkan pada C2, di mana A1, A2, B1, B2, C1, C2 merupakan konstanta positif. Maka jumlah total pria C1 dan jumlah total wanita C2 dapat dituliskan sebagai berikut. C1 sama dengan S1 tambah X. C2 sama dengan S2 tambah Y. Sehingga model penularan penyakit gonore dapat dituliskan sebagai berikut. dx per dt sama dengan min 1x tambah B1 kali dalam kurung C1 kurang X kali Y sama dengan dy per dt sama dengan min A2Y tambah B2 kali C2 kurang Y kali X. Titik tetap sistem 3 didapat dengan menolkan ruas kiri sistem, yaitu
dx per dy sama dengan 0 dan dy per dt sama dengan 0. Titik tetap pada sistem 3 merupakan titik tetap yang membuat model penularan penyakit gonore tidak mengalami perubahan sepanjang waktu. Titik tetap sistem 3 adalah sebagai berikut. T1 sama dengan X0, Y0 sama dengan 0,0. T2 sama dengan X1, Y1 sama dengan B1, B2, C1, C2 kurang A1, A2 per B2 kali B1, C2 tambah A1, B1, B2, C1, C2 kurang A1, A2 per B1 kali B2, C2 tambah A2. Titik tetap pertama atau T1 merupakan titik tetap bebas penyakit. Hal ini berarti bahwa dalam waktu yang lama tidak ada individu yang terjangkit penyakit gonore. Titik tetap kedua atau T2 merupakan titik tetap endemik. Hal ini berarti bahwa dalam waktu yang lama tetap ada individu yang terinfeksi penyakit gonore. Simulasi gambaran umum kestabilan sistem pada titik tetap dan dapat ditunjukkan dalam potret fase dengan memilih nilai-nilai parameter yang memenuhi kriteria kestabilan model penularan penyakit gonore. Titik tetap dipilih parameter 0,006. Titik tetap merupakan titik tetap bebas penyakit, di mana tidak ada individu yang terinfeksi penyakit gonore. Dalam potret fase dapat dilihat keadaan kedua titik tetap dan titik tetap apabila diberikan parameter seperti yang telah disebutkan. Untuk lebih jelasnya potret fase kestabilan model penularan dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan potret fase kestabilan model penularan penyakit gonore pada titik tetap bebas penyakit. Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa sistem stabil menuju titik tetap T1 0,0 apabila parameter yang telah diberikan disubstitusikan pada titik tetap T2, maka akan diperoleh titik 2 min 10 dan min 10,41. Dapat dilihat pada gambar bahwa keadaan pada titik tersebut tidak stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem di sekitar titik tetap bebas penyakit T1 0,0 stabil asimptotik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang lama tidak ada individu yang terinfeksi penyakit. Selanjutnya disubstitusikan nilai-nilai parameter ke dalam sistem, maka sistem 3 dapat ditulis kembali menjadi D per dt xt sama dengan min X ditambah 0,006 dalam kurung 150 dikurang XY. D per dt YT sama dengan min Y ditambah 0,004 dalam kurung 250 min YX. Langkah berikutnya yaitu menentukan titik tetap bebas penyakit. Diperoleh titik tetap bebas penyakit sebagai berikut. T1 sama dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Langkah berikutnya yaitu menentukan titik tetap bebas penyakit. Diperoleh titik tetap bebas penyakit sebagai berikut. T1 sama dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Proses linearisasi sistem menggunakan matriks Jacobian diperoleh J min 1, 1, 0,9, min 1. Selanjutnya dipisahkan nilai awal untuk jumlah individu pria yang terinfeksi gonore adalah 20 orang dan jumlah individu wanita yang terinfeksi gonore adalah 35 orang. Maka diperoleh grafik sebagai berikut. Grafik jumlah individu pria dan wanita terinfeksi pada suatu waktu untuk A1, A2 lebih besar dari B1, B2, C1, C2. Selanjutnya pada gambar 3
3 dapat dilihat bahwa jumlah individu pria yang terinfeksi penyakit gonore perlahan-lahan bergerak turun menuju titik tetap bebas penyakit. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah individu wanita yang bergerak turun menuju titik tetap bebas penyakit. Dengan tidak adanya individu terinfeksi, maka populasi dalam keadaan bebas dari penyakit. Titik tetap T2, B1, B2, C1, C2 dikurang A1, A2 per B1 dalam kurung B1, C2 ditambah A1, B2, 1, B2, C1, C2 dikurang A1, A2 per B1, B2, C1 ditambah A2. Dipilih parameter C1 sama dengan 150, C2 250, B1 0,02, B2 0,008, A1 0,5, A2 sama dengan 0,33. Jika disubstitusikan pada parameter, maka T2 132,61 dan 190,68. Potret fase kestabilan model penularan penyakit gonore pada titik tetap endemik diperlihatkan oleh gambar 4 berikut. Selanjutnya yaitu gambar 4, yaitu tentang potret fase kestabilan model penularan penyakit gonore pada titik tetap endemik. Pada gambar 4, dapat dilihat bahwa sistem stabil menuju titik tetap T2, yaitu 132.61,190.68. Sedangkan titik tetap T1 yaitu 0,0, sistem tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa titik tetap T2 stabil asimptotik lokal. Karena titik tetap T2 tidak sama dengan 0, maka dalam jangka waktu yang lama masih ada individu yang terinfeksi penyakit gonore. Titik tetap ini disebut juga titik tetap endemik. Selanjutnya, berdasarkan parameter-parameter yang telah diberikan, akan dilihat perilaku sistem dalam bentuk grafik. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai parameter ke dalam sistem, maka sistem dapat ditulis kembali menjadi, yaitu D per DT X dalam kurung T sama dengan min 0,5X tambah 0,02 dalam kurung 150 kurang X Y. D per DT Y dalam kurung T sama dengan min 0,33Y tambah 0,008 dalam kurung 250 kurang Y X. Langkah berikutnya yaitu menentukan titik tetap endemik. Diperoleh titik tetap endemik sebagai berikut, yaitu T2 sama dengan X sama dengan 132.61, Y sama dengan 190.68. Proses linearisasi sistem di atas menggunakan matriks Jacobian diperoleh Y sama dengan min 0,02Y kurang 0,5, 0,02 dalam kurung 150 kurang X. Selanjutnya 0,008 dalam kurung 250 kurang Y min 0,008 X kurang 0,33. Matriks Jacobian di titik tetap endemik T2 adalah Y sama dengan min 4,3136, 0,3478, dan 0,47456, min 1,39088. Selanjutnya, dimisalkan nilai awal untuk jumlah individu pria yang terinfeksi gonore adalah 20 orang.
dan jumlah individu wanita yang terinfeksi gonore adalah 35 orang. Maka diperoleh grafik sebagai berikut, yang mana dapat kita lihat di bawahnya, yaitu grafik tentang individu pria dan individu wanita yang terinfeksi gonore. Yang dapat dilihat pada gambar 5, yaitu grafik jumlah individu pria dan wanita terinfeksi pada suatu waktu untuk A1, A2 kurang dari B1, B2, C1, C2. Dapat dilihat pada gambar 5 bahwa jumlah individu pria yang terinfeksi penyakit gonore dan jumlah individu wanita yang terinfeksi penyakit gonore dari kondisi awal terus meningkat mendekati titik tetap endemik. Dengan kata lain, dalam waktu 100 bulan ke depan, masih ada individu terinfeksi penyakit gonore dalam populasi. Penutup, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, didapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, mode penularan penyakit gonore pada populasi heteroseksual yaitu dx per dt sama dengan min A1X ditambah B1 dalam kurung C1 min XY, dy per dt sama dengan min A2Y ditambah B2 dalam kurung C2 min YX. Yang kedua, jika A1-A2 lebih besar dari B1-C1, B2-C2, maka sistem di sekitar titik tetap T1 0,0 stabil asimptotik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang lama, individu yang ada dalam populasi menuju titik T1 0,0 atau tidak ada individu yang terinfeksi penyakit. Yang ketiga, jika A1-A2 lebih kecil dari B1, C1, B2, C2, maka sistem di sekitar titik tetap T2 stabil asimptotik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang lama, kondisi epidemi penyakit gonore tetap ada. Dengan kata lain, masih ada individu yang terinfeksi penyakit gonore. Demikianlah hasil dari tugas kelompok 7. Sekian dan terima kasih.